Shalom, salam sejahtera bagi kita. Dalam kesempatan ini, saya atas nama Switri Sonia Siselia Hutajulu, mahasiswa semester 2 Institut Agama Kristen Negeri Tarutung dengan NIM 210101195 dari grup E, mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Baginda Sitompul MPDK. Di sini saya akan mempresentasikan teori konstruktivisme. Selamat menyaksikan. Teori belajar konstruktivisme adalah teori belajar yang mengedepankan kegiatan mencipta serta membangun dari sesuatu yang telah dipelajari. Kegiatan membangun atau konstruktif dapat memicu siswa untuk selalu aktif, sehingga kecerdasannya akan turut meningkat. Siswa adalah objek utama dalam pembelajaran di sekolah. Pembelajaran yang bersifat membangun atau konstruktivisme adalah jawaban ketika siswa sudah tidak bisa diberi pembelajaran satu arah. Pembelajaran konstruktivisme memberi kesempatan pada siswa untuk bereksplorasi dengan media dan bahan ajar yang ada, serta aktif untuk menggali informasi di dalamnya. Pengertian teori belajar konstruktivisme menurut para ahli, yakni yang pertama menurut Piaget. Piaget mengemukakan bahwa pengetahuan merupakan ciptaan manusia yang dikonstruksikan dari pengalamannya, proses pembentukan yang berjalan terus-menerus, dan setiap kali terjadi rekonstruksi karena adanya pemahaman yang baru. Yang kedua itu menurut Bodner. Menurut Bodner, adaptasi atau adaptation sebagai kecenderungan bawaan dari seorang anak untuk berinteraksi dengan lingkungannya, dan interaksi-interaksi tersebut akan menumbuhkan perkembangan dari organisasi mental yang kompleks secara progresif. Yang ketiga itu menurut Barudin. Menurut Barudin, proses adaptasi merupakan proses yang berisi dua kegiatan, yaitu asimilasi dan akomodasi, di mana asimilasi ini adalah proses kognitif yang membuat seseorang mampu mengintegrasikan persepsi, konsep, ataupun pengalaman baru ke dalam pola yang sudah ada di dalam pikirannya. Yang keempat itu menurut Detercon dan Matthews. Mereka mengemukakan bahwa pengetahuan yang dimiliki seseorang merupakan hasil konstruksi atau bentukan kita sendiri. Teori konstruktisme ini memiliki ciri-ciri, antara lain yang pertama itu yakni menggalakkan ide atau gagasan yang dimulai oleh siswa dan menggunakannya sebagai panduan merancang pengajaran. Yang kedua, menyokong pembelajaran secara kooperatif, menampilkan sikap dan pembawaan siswa. Yang ketiga itu menggalakkan proses inquiry siswa melalui kajian dan eksperimen. Yang keempat, menggalakkan dan menerima adanya usaha siswa. Dan adapun tujuan dari teori belajar konstruktivisme ini yaitu yang pertama untuk membantu siswa dalam memahami isi dari materi pembelajaran. Yang kedua, untuk mengasah kemampuan siswa untuk selalu bertanya dan mencari solusi atas pertanyaannya. Yang ketiga, yaitu untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap suatu konsep secara komprehensif. Yang keempat, yaitu untuk mendorong siswa menjadi pemikir aktif. Dan selanjutnya
peranan guru pada pendekatan teori konstruktivisme, yakni yang pertama itu untuk menyediakan pengalaman belajar yang memungkinkan siswa bertanggung jawab mengajar ataupun berceramah, hukum dan tugas utama. Yang kedua, menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa dan membentuk siswa untuk mengekspresikan gagasannya. Yang ketiga, memonitori, mengevaluasi, dan menunjukkan apakah pemikiran siswa berjalan atau tidak. Teori ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama itu yaitu kelemahan. Kelemahan teori belajar yakni yang pertama melatih siswa supaya menjadi pribadi yang mandiri dan mampu memecahkan masalah. Yang kedua, menciptakan kreativitas dalam belajar sehingga tercipta suasana kelas yang lebih nyaman dan kreatif. Yang ketiga, yakni melatih siswa untuk bekerja sama dan terlibat langsung dalam melakukan kegiatan. Yang keempat yaitu menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan menumbuhkan kepercayaan diri pada siswa karena memiliki kebanggaan, dapat menemukan diri sendiri, konsep yang sedang dipelajari, dan siswa juga merasa bangga dengan hasil temuannya sendiri. Yang kelima itu melatih siswa berpikir kritis dan kreatif. Adapun kekurangan dari teori belajar konstruktivisme, yakni yang pertama itu sulitnya mengubah keyakinan guru yang sudah terstruktur menggunakan pendekatan tradisional selama bertahun-tahun. Yang kedua, dalam penerapan teori belajar konstruktivisme, guru harus memiliki kreativitas dalam merencanakan pembelajaran dan memilih atau menggunakan media. Guru yang malas dan tidak mau berkembang akan sulit menerapkan teori belajar konstruktivisme. Yang ketiga, siswa dan orang tua memerlukan waktu beradaptasi dengan proses belajar dan mengajar yang baru. Adapun beberapa implikasi teori konstruktivisme adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum disajikan mulai dari keseluruhan menuju ke bagian-bagian yang lebih mendekatkan kepada konsep-konsep yang lebih luas. Yang kedua yaitu pembelajaran lebih menghargai pada pemunculan pertanyaan dan ide-ide peserta didik. Yang ketiga, kegiatan kurikuler lebih banyak mengandalkan pada sumber-sumber data primer yang manipulasi bahan. Yang keempat, yaitu peserta didik dipandang sebagai pemikir-pemikir yang dapat memunculkan teori-teori tentang dirinya. Yang kelima, pengukuran proses dan hasil belajar peserta didik terjalin di dalam kesatuan kegiatan pembelajaran dengan cara guru mengamati hal-hal yang sedang dilakukan peserta didik serta melalui tugas-tugas pekerjaan. Yang keenam, peserta didik banyak belajar dan bekerja di dalam grup proses. Yang ketujuh, yaitu memandang pengetahuan adalah non-objektif, bersifat temporer, selalu mengubah dan tidak menentu. Dan yang terakhir itu yaitu belajar adalah penyusunan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah menata lingkungan agar peserta didik termotivasi dalam menggali makna.
Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekali lagi, terima kasih. Shalom.